www.belajar080. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan vlog saya yang keempat yang berjudul Kedudukan Media dalam Proses Belajar Mengajar. Kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan perpindahan informasi pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya pelajar yang belajar pada dirinya. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua ada memanipulasi keadaan, peristiwa atau suatu objek tertentu. Yang ketiga ada kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat ada pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Oke, sekarang nilai media pembelajaran. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, ada media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dan dengan lingkungannya. Yang keempat, ada media dapat menghasilkan keragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, ada media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar yang baik. Yang ketujuh, ada media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama ada pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua ada bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga ada pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui peraturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Itu ada yang pertama ada media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contoh, radio, piringan hitam, kasetnya recorder. Yang kedua itu ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contoh, film strip atau film rangkai. Yang kedua ada slides, film bingkai, ada foto, ada gambar, dan ada lukisan. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menyerupai unsur suara dan unsur gambar. Media audiovisual itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada audiovisual diam, media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara. Yang kedua itu ada audio visual gerak, media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Berdasarkan teknik pemakaian itu ada dua. Yang pertama media elektronik dan yang kedua itu ada media non elektronik.
Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media dua dimensi. Media yang hanya memiliki unsur panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya itu ada gambar atau foto, sketsa, diagram, bangun atau kart, grafik, kartun, sama poster. Media tiga dimensi merupakan media dalam bentuk model. Contoh, model padat atau solid model. Yang kedua ada model penampang, ketiga model susun, keempat model kerja, kelima mock-up, sama diorama. Terus selanjutnya ada media proyeksi seperti slide, film strip, sama transparan. Terus yang terakhir ada lingkungan sebagai media, contohnya kebun, pasar, industri, sama sekolah. Aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu yang pertama ada bersifat multimedia. Program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap meliputi teks, animasi, gambar, audio, video atau film, baik sebagian ataupun gabungan dari beberapa unsur tersebut atau dari semua unsur tersebut. Yang kedua ada bersifat hyperlink. Ikon-ikon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan ikon atau data yang lain baik dalam satu file maupun antar file. Untuk membuat presentasi yang interaktif terdapat dua jenis hyperlink, yaitu hypertext atau menghubungkan file teks dengan file teks lain atau file jenis lainnya, dan kedua ada hypermedia, file selain jenis teks seperti video, animasi, image yang dapat juga dihubungkan dengan file jenis lainnya. Dan yang terakhir yaitu full screen. Hasil pengolahan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar, karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas dan mampu memvisualisasikan detail objek, maka pesan perlu disajikan ukuran yang besar. Mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah ucapan saya yang kurang berkenan di hati kalian atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.